Raffi merasa tekanan dari pekerjaan yang menuntut produktivitas tinggi dan ketidakpastian finansial membuatnya sering merasa stres dan gelisah. Raffi sadar bahwa ia membutuhkan kekuatan lebih dari sekadar usaha fisik dan pikiran sendiri. Apa yang akan dilakukan Raffi? Apakah Raffi mendapatkan jalan keluarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di channel ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan sholawat ini, hati kita dilimpahi keberkahan dan ketenangan. Amin. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar juga. Subscribe channel ini, dengan begitu kamu tidak akan ketinggalan konten lainnya. Mari kita mulai. Di sebuah kota kecil yang penuh dinamika kehidupan, tinggal seorang pria bernama Raffi. Sehari-hari, Raffi bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan kecil dengan penghasilan yang tidak seberapa. Meskipun telah berusaha keras, ia kerap merasa rezekinya sulit mencukupi kebutuhan keluarga. Beban hidup semakin berat ketika tagihan-tagihan menumpuk dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga menuntutnya untuk terus berjuang tanpa henti. Raffi bukanlah sosok yang mudah mengeluh. Ia selalu berusaha menjalani hari-harinya dengan penuh kesabaran dan keteguhan hati. Namun, di balik senyum yang ia tampilkan, tersimpan kegelisahan yang dalam. Ia sering merasa cemas memikirkan bagaimana masa depan keluarganya, terutama ketika kebutuhan mendesak datang tanpa rencana. Rasa lelah dan tekanan mental semakin menambah berat beban yang harus ia pikul. Dalam kesehariannya, Raffi juga dihadapkan pada lingkungan yang penuh persaingan. Rekan-rekan kerja yang semakin kompetitif, tuntutan pekerjaan yang meningkat, serta perubahan ekonomi yang tidak menentu membuatnya harus selalu beradaptasi dan mencari cara agar tetap bertahan. Semua tekanan ini terkadang membuatnya merasa terasing dan kehilangan arah. Raffi menyadari bahwa usaha fisik saja tidak cukup untuk mengatasi semua masalahnya. Ada kekuatan lain yang ia butuhkan, sebuah ketenangan batin dan keberkahan yang dapat membuka jalan rezeki yang selama ini terasa tertutup. Namun, mencari jalan tersebut bukanlah hal yang mudah. Ia merasa terombang-ambing antara harapan dan putus asa. Bagian ini menggambarkan realitas kehidupan banyak orang yang berjuang di tengah kesulitan ekonomi dan tekanan mental. Raffi menjadi simbol mereka yang terus mencari cahaya di tengah kegelapan, berharap ada amalan dan jalan yang bisa membawanya keluar dari kesulitan menuju keberkahan. Seiring waktu, beban hidup yang dialami Raffi semakin berat. Tekanan dari pekerjaan yang menuntut produktivitas tinggi dan ketidakpastian finansial membuatnya sering merasa stres dan gelisah. Setiap malam, pikirannya dipenuhi kecemasan tentang bagaimana ia bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan melunasi hutang yang mulai menggunung. Raffi mulai merasakan kelelahan mental yang luar biasa. Ia merasa semakin sulit untuk fokus pada pekerjaan dan terkadang sempat merasa putus asa. Hubungan dengan keluarga pun terkadang ikut terganggu karena mood yang naik turun akibat tekanan yang ia alami. Dalam diam, ia merasa terjebak dalam lingkaran masalah yang tak berujung. Pada titik ini, Raffi sadar bahwa ia membutuhkan kekuatan lebih dari sekadar usaha fisik dan pikiran sendiri. Ia mulai membuka diri untuk mencari solusi yang lebih dalam, sebuah ketenangan batin yang bisa membantunya menghadapi masalah dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Ia pun mulai mencari tahu tentang amalan-amalan spiritual yang dapat memberikan keberkahan dan membuka pintu rezeki. Lewat percakapan dengan teman dan membaca buku-buku serta mendengarkan ceramah agama, Raffi mulai mengenal tentang zikir, amalan mengingat Allah yang dipercaya mampu memberikan ketenangan dan keberkahan hidup. Zikir seperti membaca ayat kursi, haukalah, la ilaha illallah, dan sholawat Jibril disebut-sebut sebagai amalan yang sangat dianjurkan untuk mendatangkan rezeki dan menjaga hati dari kegelisahan. Meskipun awalnya merasa ragu, Raffi mulai mencoba memahami makna dan keutamaan zikir tersebut. Ia berharap, melalui amalan ini, ia bisa menemukan kedamaian dalam jiwa dan memperbaiki kondisi hidup yang selama ini terasa sulit. Pencarian ini membuka pintu baru dalam hidupnya, sebuah harapan yang mulai tumbuh di tengah kesulitan.
Bagian ini menggambarkan perjalanan mental dan spiritual seseorang yang sedang berjuang menghadapi tekanan hidup. Raffi menjadi representasi mereka yang tidak hanya mencari solusi duniawi, tetapi juga menggali kekuatan spiritual untuk meraih keberkahan dan ketenangan sejati. Dalam pencariannya akan ketenangan dan keberkahan, Raffi bertemu dengan seorang ustadz yang dikenal bijak dan penuh pengalaman dalam membimbing umat. Pertemuan ini menjadi titik balik dalam perjalanan spiritual Raffi. Sang ustadz menjelaskan tentang keutamaan zikir sebagai amalan yang tidak hanya memperkuat iman, tetapi juga membuka pintu rezeki dan membawa ketenangan jiwa. Ustadz itu menjelaskan secara rinci beberapa zikir yang sangat dianjurkan untuk diamalkan secara rutin, antara lain, ayat kursi, haukalah, la haula wala quwata illa billah, la ilaha illallah, dan sholawat Jibril. Setiap zikir memiliki keistimewaan dan manfaat tersendiri yang dapat memperkuat hubungan manusia dengan Sang Pencipta dan menjadi sumber keberkahan dalam hidup. Ayat kursi, yang merupakan ayat paling mulia dalam Al-Quran, dipercaya dapat melindungi dari segala macam bahaya dan mendatangkan keberkahan dalam setiap aspek kehidupan. Haukalah mengandung pengakuan akan kekuasaan Allah yang mutlak, mengingatkan manusia untuk selalu berserah diri dalam segala keadaan. La ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang menguatkan iman dan menolak segala bentuk kesirikan. Sedangkan sholawat Jibril adalah doa yang membawa berkah dan meningkatkan kasih sayang dari Allah. Raffi mulai memahami bahwa zikir bukan hanya sekadar bacaan kosong, melainkan cara untuk membersihkan hati, memperkuat iman, dan membangun koneksi spiritual yang mendalam dengan Allah. Ustadz itu juga menekankan pentingnya mengamalkan zikir ini dengan penuh khusyuk, konsisten, dan disertai niat tulus agar manfaatnya benar-benar terasa dalam kehidupan sehari-hari. Mendengar penjelasan ini, Raffi merasa mendapat pencerahan baru. Ia bertekad untuk mengamalkan zikir tersebut secara rutin sebagai bagian dari ibadah dan usaha spiritualnya untuk membuka pintu rezeki dan mendapatkan ketenangan batin yang selama ini ia cari. Dengan semangat yang baru, Raffi memulai langkah awal dalam perjalanan spiritual yang penuh harapan dan keberkahan. Setelah mendapat pencerahan dari ustadz dan memahami keutamaan zikir, Raffi mulai membiasakan diri untuk mengamalkan zikir tersebut secara rutin dalam kehidupannya sehari-hari. Namun, langkah awal ini tidaklah mudah. Di tengah kesibukan pekerjaan dan tekanan hidup yang terus menghimpit, konsistensi menjadi tantangan terbesar baginya. Pada hari-hari pertama, Raffi sering merasa berat untuk meluangkan waktu khusus hanya untuk berzikir. Kadang, rasa lelah setelah bekerja membuatnya ingin cepat beristirahat tanpa sempat mengingat Allah dengan khusyuk. Namun, ia berusaha mengingat kembali niat dan tekad yang sudah disematkan di hatinya, bahwa zikir ini adalah jalan untuk memperoleh ketenangan dan keberkahan yang selama ini ia dambakan. Raffi mulai menetapkan waktu khusus, terutama di pagi hari dan malam sebelum tidur, sebagai waktu utama untuk membaca ayat kursi, haukalah, la ilaha illallah, dan sholawat Jibril. Ia melakukan zikir ini dengan penuh kesungguhan, berusaha khusyuk dan menyadari makna dari setiap lafaz yang diucapkannya. Lambat laun, zikir ini tidak hanya menjadi rutinitas, tetapi juga menjadi sumber ketenangan yang nyata dalam hatinya. Selain itu, Raffi juga mencoba untuk selalu mengingat Allah di sela-sela aktivitasnya, dengan membaca zikir pendek seperti tasbih dan istighfar. Hal ini membuatnya merasa lebih ringan dan mampu menghadapi masalah dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lapang. Perlahan, semangatnya dalam menjalani hari-hari meningkat, dan rasa cemas mulai berkurang. Perubahan kecil ini mulai terlihat juga dari sikap dan interaksinya dengan orang lain. Raffi menjadi lebih sabar, ramah, dan penuh pengertian. Ia merasa lebih mampu mengendalikan emosinya, sehingga hubungan dengan keluarga dan rekan kerja menjadi lebih harmonis. Zikir yang diamalkannya membawa dampak positif tidak hanya pada dirinya sendiri, tetapi juga pada lingkungan sekitarnya. Bagian ini menunjukkan bagaimana sebuah amalan spiritual yang sederhana jika dilakukan dengan konsistensi dan kesungguhan dapat memberikan kekuatan batin yang luar biasa. Raffi mengajarkan kita bahwa meskipun awalnya berat, perubahan akan terjadi apabila kita tekun dan ikhlas menjalankan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Seiring Raffi semakin rutin mengamalkan zikir, membaca ayat kursi, haukalah, la ilaha illallah,
dan sholawat Jibril, ia mulai merasakan manfaat yang nyata dalam berbagai aspek kehidupannya. Perubahan yang dulu tampak mustahil perlahan menjadi kenyataan, membawa kebahagiaan dan keberkahan yang lebih luas daripada sekadar materi. Pertama-tama, ketenangan batin yang diperoleh Raffi menjadi fondasi utama yang menguatkan langkahnya. Setiap kali menghadapi tekanan pekerjaan atau masalah keluarga, zikir yang rutin diamalkannya membuatnya mampu tetap sabar dan berpikir jernih. Ia tidak lagi mudah terombang-ambing oleh stres atau kekhawatiran yang berlebihan. Ketenangan ini membuatnya lebih fokus dalam mencari solusi dan mengambil keputusan yang tepat. Secara finansial, rezeki mulai berdatangan dengan cara yang tidak terduga. Raffi mendapatkan proyek baru di tempat kerjanya yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Selain itu, rezeki datang dari sumber lain seperti bantuan tak terduga dari kerabat, peluang usaha kecil yang mulai berkembang, hingga peningkatan penghasilan yang konsisten. Semua ini membuat beban hidupnya perlahan berkurang. Perubahan positif juga terlihat dari hubungan sosialnya. Sikap sabar dan rendah hati yang tumbuh dari amalan zikir membuat Raffi lebih dihormati dan disayangi oleh keluarga, teman, dan rekan kerja. Hubungan yang harmonis ini membuka banyak pintu kesempatan, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari. Lingkungan sekitar merasakan aura positif yang terpancar dari dirinya. Selain manfaat duniawi, Raffi juga merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang dijalankan membuatnya merasa lebih tenang, damai, dan yakin bahwa setiap urusan ada di tangannya. Keimanan yang bertambah ini menjadi sumber kekuatan spiritual yang tak tergantikan dalam menghadapi tantangan hidup. Bagian ini menegaskan bahwa amalan zikir bukan hanya ibadah rutin, tetapi juga sarana efektif untuk membuka pintu rezeki dan membawa keberkahan dalam hidup. Raffi menjadi contoh nyata bagaimana perubahan positif bisa terjadi ketika kita menggabungkan usaha dunia dengan ikhtiar spiritual yang tulus. Perjalanan Raffi yang penuh liku dan perjuangan, hingga akhirnya merasakan keberkahan melalui amalan zikir memberikan pelajaran penting bagi kita semua. Zikir, mengingat dan menyebut nama Allah, adalah amalan yang sederhana namun syarat dengan kekuatan luar biasa. Melalui bacaan seperti ayat kursi, haukalah, la ilaha illallah, dan sholawat Jibril, kita tidak hanya memperkuat ikatan spiritual dengan Sang Pencipta, tetapi juga membuka pintu-pintu rezeki dan ketenangan batin. Kisah Raffi mengingatkan kita bahwa rezeki bukan hanya soal materi yang terlihat, tetapi lebih dari itu, keberkahan yang menjadikan hidup lebih bermakna dan penuh kedamaian. Amalan zikir adalah sarana untuk membersihkan hati, menenangkan pikiran, dan memperkuat keyakinan bahwa setiap rezeki datang dari Allah dengan cara dan waktu yang terbaik. Konsistensi dan kesungguhan dalam menjalankan zikir menjadi kunci utama agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal. Tidak jarang, godaan malas, rasa lelah, dan kesibukan duniawi menjadi hambatan. Namun, seperti yang dialami Raffi, mereka yang tekun dan ikhlas akan menemukan jalan keberkahan yang tak terduga. Lebih dari sekadar rutinitas, zikir adalah pengingat bahwa kita selalu berada dalam penjagaan Allah. Dalam setiap lafaz zikir, tersimpan doa dan harapan yang jika diresapi dengan hati yang tulus, mampu mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Zikir juga menjadi tameng dari segala kesulitan dan cobaan yang menghadang. Sebagai penutup, mari kita jadikan zikir sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulailah dengan memperbanyak bacaan ayat kursi, haukalah,